syarri kulli tariqin ila Tapi saya bisa ngedenger sama bisa ngeliat dulu waktu kecil kadang-kadang. Tapi yang pasti ada gerak-gerak, terus kok dimimpiin orang meninggal terus. Jadi mimpinya tuh serem terus. Entah setan, orang meninggal. Terus dia nanya ke saya, jadi itu Ustadz Dukun ya? Terus saya bilang, kayaknya sih iya, soalnya dia bisa menghadirkan arwah ibu saya di mimpi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MFO Menyapa Rumah episode Yogyakarta. Masya Allah, banyak banget ya narasumber dan antusiasme dari masyarakat Yogyakarta. Kali ini kita lagi ada di Banguntapan, Bantul. Narsum kali ini yang sampai ke chat admin kami itu, beliau mengeluhkan punya kemampuan-kemampuan indigo. Cuma saya belum tahu keluhan yang spesifik seperti apa, nanti coba kita tanya-tanya sekaligus kita ruqyah. Moga-moga Allah berikan taufik serta kemudahan dan juga petunjuk supaya pengobatannya berjalan mudah dan lancar. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Alhamdulillah kita sudah ada di tempat rumah sekaligus tempat prakteknya Ibu Bunga. Ini ada klinik Bekam Asyifa di Banguntapan, Bantul ya. Jadi untuk akhwat sekitaran Jogja yang mau bekam bisa sama beliau. Ya, tapi kenapa? Nggak tahu. Sesat. Sebelumnya kan saya baca keluhan di admin punya kemampuan indigo. Itu kemampuannya apa? Kalau saya waktu itu yang bilang indigo timnya Ustadz. Tim ya. Tapi saya bisa ngedenger sama bisa ngeliat dulu waktu kecil kadang-kadang. Tapi tadi pas waktu asar ada suara lagi Ustadz, saya juga bingung di kuping kiri. Apa itu? Kayak suka ada bunyi kayak radio, tau nggak Ustadz? Ya, Radio. ya. Kayak banyak sinyal masuk. Betul kayak begitu. Terus gangguan-gangguan yang nggak terdiagnosa sama medis apa aja yang Ibu alami? Selain getah bening ya, selain itu. Indikasi sihir waktu saya ke Ustadz Muhammad Faisar tuh yang sama timnya. Waktu saya ke timnya Ustadz, nggak ketemu Ustadz, itu saya kan di ruqyah sebelumnya di Jogja. Saya terkena indikasi sihir, makanya saya akhirnya ke timnya Ustadz. Oh, ada indikasi sihir? Sebelum saya... Yang bilang sihir siapa? Waktu saya ruqyah di Jogja. Di Jogja? Oh, ruqyah Jogja yang ruqyah Jogja. Bukan tim saya? Bukan, tapi waktu saya di Jogja itu, timnya Ustadz bilang saya indigo. Terus dia bilang gini ke saya pas terakhir. Jadi gimana Ustadz, ini gangguan, ada indikasi sihir nggak? Kemungkinan iya. Terus dia nanya ke saya, jadi itu Ustadz Dukun ya? Jadi timnya Ustadz malah nanya ke saya. Terus saya bilang, kayaknya sih iya, soalnya dia bisa menghadirkan arwah ibu saya di mimpi saya. Indikasi sihir itu yang Ibu alami apa aja sih? Waktu yang pertama, waktu yang pertama atau yang kedua? Waktu yang pertama. Enggak, yang biasa Ibu alami sehari-hari. Keluhan-keluhan yang katanya sihir itu apa? Susah tidur. Susah tidur. Terus udah gitu badan nggak enak, ada yang bergerak-gerak di punggung. Ubun-ubun panas? Nyeri, saya lupa kayak ketusuk enggak? Tapi yang pasti ada gerak-gerak, terus kok dimimpiin orang meninggal terus. Oke. Jadi mimpinya tuh serem terus. Entah setan, orang meninggal. Nah kayak gitu biasanya ada ciri lain sakit atau nyeri di sekujur tubuh. Tapi hanya separuh. Saya lupa Ustadz.
Pokoknya kalau menjelang malam, Lupa. bener saya lupa. Ada yang gerak-gerak, yang itu yang pasti. Oke. Coba saya lihat tangannya. Tuannya. Ini gejala depresi juga ada, Ibu. Iya. Gejala depresinya lumayan parah ya. Ada trauma di masa kecil juga. Iya, Ustaz. KDRT. Enggak, waktu kecil. Waktu kecil kamu mukulin saya. Oh, dibully. Iya, dibully saya sama kakak saya. Hubungan sama bapak bagaimana? Ayah saya meninggal dari umur 6 tahun. Ustaz. Umur berapa? 6 tahun. Ibu 6 tahun, bapak enggak ada. Enggak, ayah saya umur 6 tahun meninggal. Umur saya umur 6 tahun meninggal. Ya berarti ya itu dia. Ibu sebenarnya butuh sosok yang bisa mengisi kekosongan hati ibu selama ini. Ibu nggak mendapatkan sosok ayah dari kecil. Sekarang ibunya ibu sudah tidak ada juga. Di sini perlu adanya keridhaan dan keikhlasan yang penuh. Kemudian merilis segala endapan emosi negatif yang ada. Saya nggak fokus kepada gangguan-gangguan yang sifatnya itu jin, itu biar urusan saya. Ibu nggak perlu tahu. Khawatir nanti malah jadi beban was-was. PR-nya adalah gimana caranya meningkatkan kesadaran hamba, berkesadaran untuk meningkatkan kualitas uluhiyah kita, ketauhidan kita. Ya semua tentu tauhid kan jadi satu. Ya, rububiyah kita juga mesti ngerti dan harus diamalkan betul, diyakini kan tauhid itu amalan hati. Bahwa Allah yang berikan rezeki, Allah yang ngatur semua kehidupan kita, detail-detailnya itu Allah semua yang sudah mempersiapkan. Plus juga uluhiyah ini saya katakan perlu ditingkatkan lagi ya, tingkat keikhlasannya, doanya, ketawakalannya, sabarnya. Nah, ini kan juga ibadah, bukan hanya ibadah zahir tapi ibadah batin pun juga perlu kita perkuat. Nah, kalau masalah sihir atau yang lainnya ini sebenarnya celah utamanya ada pada masalah depresi yang parah itu, serta trauma yang banyak sekali, dan itu ngendap di batin ibu sehingga ibaratnya jiwa itu kan pintunya ada pada pernafasan, ada di hidung. Makanya tadi ketika awal kita berbicara mau ngobrol udah mulai ngos-ngosan, ya, terengah-engah, putus-putus nafasnya, itu kan sebenarnya mengabarkan kondisi yang harus ibu perbaiki. Iya. Di antaranya boleh sedih, ya boleh kecewa, boleh, kalau dendam jangan ya. Karena itu memang bagian dari perangkat emosi manusia dalam jiwanya. Tetapi gimana caranya kita bisa memanage itu? Semua manusia pasti pernah sedih dan nggak mungkin nggak bisa sedih. Tapi yang bahaya itu kalau berlarut-larut dan tenggelam dalam kesedihan serta kekecewaan yang mendalam. Itu mau diruqyah ke siapapun ya nanti setannya akan selalu merasa punya benteng dan perisai. Aku kuat ini. Dibacakan Al-Baqarah sampai 100 kali juga nggak akan keluar karena apa? Ya, manusia yang beri tempat. Ya, itu konteks permasalahan pada abad ini. Kalau di zaman Rasul ada lagi namanya Ummul Zufar. Ummul Zufar juga dimotivasi sama Rasul. Ummul Zufar motivasinya bukan yang lain-lain, tapi karena auratnya sering disingkap sama setan yang merasuki dirinya. Maka kata Rasul, kalau kamu mau aku doakan kamu sembuh saat ini juga. Kalau kamu sabar, kamu dapat surga. Dia pilihnya sabar. Hanya saja beliau mengatakan tolong doakan biar setan ini enggak menyingkap auratku lagi. Selesai sampai di situ dan enggak dijelaskan dalam matan hadisnya itu apakah sembuh atau tidak. Yang jelas ketika itu Ibnu Abbas menunjukkan kepada laki-laki yang di sampingnya itu wanita yang sudah didoakan untuk masuk surga oleh Rasulullah karena kesabarannya.
Dia memilih sabar dalam ujian sakitnya ini. Saya harap ibu bisa seperti Ummu Sufat. Amin, amin. Ya. Amin. Dan ya moga-moga nanti dapat suami yang saleh, Amin, amin. yang menyayangi ibu dengan tulus. Itu yang apa namanya? Yang menjadi fokusnya, ya ta'aruf tentunya. Iya. Sambil minta rekomendasi mungkin dari para asatidzah, nah, supaya nanti nggak salah pilih. Iya, Ustaz. Ya kalau dari tangan sudah jelas semua lah ya. Itu salah depresi yang parah itu, yang menjadikan setannya kok nggak keluar. Saya diganggu terus Ustaz. Hmm? Sampai sekarang masih diganggu. Iya. Bisa insya Allah nanti dengan istighfar. Sekarang PR ibu perbanyak istighfar. Iya, Ustaz. Ibu tarik nafas dalam. Keluarkan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Tarik nafas lagi. Nggak kuat kan? Sesak dadanya. Masih sedih. Oke. Saya ruqyah dulu lah. Nanti kalau udah mulai stabil baru kita latihan ini. A'udzu biwajhillahil azim alladzi la syai'a a'zamu min wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wa la fajir wa bi asma'illahil husna ma 'alimtu minha min syarri ma khalaqa wa min syarri kulli syarrin wa min syarri kulli syarrin akhidun bi nasiyati inna rabbana ala siratal mustaqim hasbiyallahu laisa wara'allahi marma hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa a'udzu biwajhillahil karim wa kalimatillahi tammati allati la yughadiru barrun wa la fajir min syarri ma khalaqa wa bara'a wa bara' ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلى طارق يا رحمن الحمد لله رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه وغير القاسية قلوبهم ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا تقشعر منه الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين
موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك فاعمل إننا عاملون قل إنما بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين وويل للمشركين وويل للمشركين وويل للمشركين وويل للمشركين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون الصالحات لهم أجر غير ممنون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سنوات وزينا بمصابيح وحفظا ذلك فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة عاد إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون فأما عاد
فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة عذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وخلقكم أول مرة يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن نجعلهما تحت أقدامنا من الأسفلين إن ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم
كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه تنزيل من حكيم حميد لا يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد اللهم أذهب عنها حر العين وبردها وصبها اللهم أذهب عنها حر العين وبردها وصبها اللهم أذهب عنها حر العين وبردها وصبها
Dalam banget Ibu sakit hatinya ya. Sama siapa Ustaz? Nggak tahu. Jangan tanya saya. Sama hidup Ustaz, soalnya capek, cobaannya banyak banget. Itu kesurupan diri sendiri Bu, bukan? Apa? Itu kesurupan yang didominasi sama emosi. Bukan murni setan. Jadi nggak murni setan. Ya setan ada, tapi yang dominasi ini emosinya. Emosi. Itu nasab atau indikasi Nggak sihir? usah nasab, nggak usah sihir, nggak usah apa. Dari diri Ibu sendiri, upgrade nanti kesadarannya. Jadi saya harus gimana ya Ustaz? Oh, ngaji. Ngaji. Banyak sih. Ya banyak zikir. Zikir itu kan diantaranya, zikir bukan hanya wirid Pak ya. Iya. Ibu sodako itu zikir juga. Zikir, Ingat sama Allah. Ibu tafakur ya, tadabbur alam itu zikir sama Allah. Ya. Kalau subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, itu termasuk zikir. Tapi kadang banyak orang yang cuma lafatin aja tapi hati nggak hadir. Iya Karena betul. dari Betul banget. ya cuma sekedar jadi wirid saja. Iya, ritual Tapi itu pun tetap dapat keutamaan karena Allah Tuhan kita sangat pemurah. Tapi kan lebih utama lagi ketika wirid ya plus zikir juga. Ya, zikir kan artinya apa? Mengingatkan ya tentu hati kolbu ini harus hadir ketika membaca itu. Jadi saya harus Berusaha banyak untuk rilis. rilis. Rilis maksudnya Lepasin semua Ustaz. ya sudah tawakal. Ibu kan sudah hijrah ke sini Iya. ya. Sudah pasti nanti akan ada solusi yang maha dahsyat dari Allah. Amin. Banyakin istighfar. Yang kata Rasul kan, man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, wa min kulli dhiqin makhrajan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang melazimkan dirinya untuk sering beristighfar, ya Allah jadikan solusi dari setiap kesedihannya ya. Kemudian memberikan kelapangan di setiap kesempitannya dan diberi rezeki dari arah yang enggak disangka-sangka. Banyakin istighfar. Terserah mau 100 kali boleh, ya sesuai Rasul kan biasanya 80 atau 100. Mau Ibu untuk melatih ya, ini bukan saya menetapkan jumlah. Untuk melatih biar membentuk neuroplastisitas, Ibu biasakan selama 3 pekan untuk jadi kebiasaan 1000 kali, nggak masalah. 1000 kali Ustaz. Nggak masalah. Ya pakai tasbih atau pakai apa alat hitung yang lain, boleh-boleh aja. 1000 Untuk melatih diri. Setelahnya nggak usah itu bukan pembatasan, Iya. nggak harus gitu juga mau. Yang penting sebanyak-banyak. sebanyak-banyaknya. Tapi untuk target kan namanya lagi latihan, boleh Iya. ditarget. Iya, iya. Ya. 1000. Iya, ini untuk terapi itulah, terapi kolbu. Umur berapa sekarang? Saya bulan depan 47. Bagus. Moga-moga ya nanti dapat suami lah yang bisa dampingi Ibu. Amin. Ibu cuma butuh sandaran. Amin. Ah iya, Hari amin. Jumat. Hari Jumat ya, Iya, Jumat sore. hari Jumat. Nah. Amin, amin ya Allah. Nanti kalau Ibu sudah punya sandaran untuk bisa saling berbagi cerita, saling berbagi keluh kesah, bahagia bareng, sedih bareng, wah itu nanti sembuh. Tapi takut salah pilih Ustadz, karena trauma kan dulu yang pertama. Iya. Yang pertama kan sakitnya sampai sekarang. Ya, ya makanya diteriak-teriak mulu. Makanya dari tadi saya nggak nanya kamu siapa, ya pasti itu Ibu sendiri. Iya, makanya kan ada kesurupan yang memang itu full setan yang menguasai. Ini setan, dia bersembunyi di balik emosinya. Jadi yang dominasi adalah emosi, tekanan batin itu yang meledak. Ya, dan ajaibnya Al-Quran, ya ini mukjizat dari Al-Quran sendiri kan melepas penyakit-penyakit yang di batin yang selama ini Ibu nggak pernah menceritakan ke siapa-siapa. Ini meledak. Nah, biarkan aja, setelah pasti ini plong kan? Emang enak. Plong kan, relax aja. Jadi harus banyak baca Al-Quran ya Ustadz? Jelas. Baca Quran, zikir lah, istighfar. La haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu kulli syai'in qadir. 100 kali dalam seharinya, riwayat Imam Tirmidzi kan. La haula wala quwata. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahu kulli syai'in qadir. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wala quwata illa billah. Itu aja sebenarnya terapi untuk Ibu. Selebihnya ya cari suami. Minta Ya tolong nggak ada lagi yang perlu kita bahas. Yang dibilang sihir bukan sihir ya.
Oh itu bukan sihir Ustaz. Bukan. Kalau titisan atau ya itu tadi endapan Emosi. ya setan yang ikut karena ada endapan emosi ketika ibu dari masa janinnya, itu ada Jinazah pada ya. ya saya katakan seperti itu, tapi ini energi negatif. Oh. Mungkin perlu dikonfirmasi atau enggak. Maaf ibu ya. Pernah cerita nggak ketika masa kehamilan ibu tertekan karena suatu hal? Oh iya, pernah. Memang betul. Pernah betul. Dia cerita. Oh ya, ya tekanan batin itu yang sebenarnya nurun ke ibu. Oh. Jadi bukan karena jinazah. Ya, makanya kan orang zaman dulu termasuk para asatidz kan mengatakan ketika wanita lagi hamil itu dijaga betul. Jaga dari omongan yang jelek, jaga dari hal-hal yang membuat dia tertekan batinnya, bahagiakan istri ketika lagi hamil. Itu supaya itu endapan emosi negatif itu enggak nurun. Oh, gitu. Itu dimanfaatin loh sama si setan-setan. Saat kondisi saya seperti itu ya, dia tahu titik lemah saya Ustaz. Ya. Jadi makanya have fun saja. Bahagialah. Nah, healing jalan-jalan teman-teman. Jalan-jalan. Ke Parangtritis. Parangtritis. Nah ya. Grounding. Grounding ini terapi loh. Grounding itu apa Ustaz? Ibu napak di pasir itu tanpa alas kaki. Lepas kaos kakinya enggak apa-apa, tapi pakai rok yang jubah yang panjang kan yang menutupi kaki. Oh itu. Itu netralisir energi negatif. Oh gitu. Oh. Jalan-jalan. Hanya bisa di pasir ya, nggak boleh di sini di depan. Ibu mau healing apa di situ? Pantai jauh, Pemandangannya Ustaz. ambulans. Ke pantai kan bisa ke pantai atau kemana atau Pantai mau ke jauh, gunung. Ustaz. Boleh. Misalnya jalan-jalan pagi itu bisa nggak Ustaz? Boleh, ya. Napak rumput-rumput. Ya bisa itu. Oh, napak rumput juga Napak bisa? rumput juga Oh, bisa. iya. Yang penting Iya, di yang sawah penting ya? tanah. Yang penting tanah. Jangan gitu, itu kan pavingnya. Di Jambidan ya ada. Iya, di Gondong. Oh iya betul. Ya, Oh iya. boleh. Oh yang Jangan penting lupa tanah. berzikir sambil Ya sambil zikir tentu itu. Itu yang utama. Terus ibu nanti beli buku-buku tentang tazkiyatun nafas. Pelajari betul-betul. Iya. Tazkiyatun nafas itu penyucian jiwa, dawa atau al-jawabul kafi kan, ighatsatul lahfannya Ibnu Qayyim atau Bada'iul Fawaid. Banyak lah. Yang terjemahan aja banyak kok sekarang. Iya. Tazkiyatun nafas cari di marketplace yang online kan banyak. Oh tazkiyatun nafas. Ya. Itu dipelajarin ya Ustaz ya? Iya, ibu renungi apa ya kira-kira yang masih bolong. Itu kuncinya itu saja, bukan yang lain-lain. Adapun kemampuan indigo atau apa itulah itu tertutup dengan sendirinya insya Allah dengan Itu harus dikeluarin nggak sih Ustaz? Udah keluar kok. Udah keluar, alhamdulillah. Nah iya, ibu kan terasa plong kan? Kayak ada beban yang hilang. Iya. Iya sudah. Oh alhamdulillah keluar. Alhamdulillah. Berarti nggak ada suara-suara lagi nggak akan dengar. Nggak, insya Allah nggak. Alhamdulillah. Ya itu, ini kan suara-suara itu juga ya mungkin kalau di ilmu psikologi dibilangnya skizofrenia. Iya. Ya skizofrenia juga kan bisa Mendengar. Halusinasi. Iya halusinasi atau mendengar suara-suara yang akhirnya nggak ada tapi ada. Itu juga ada pengaruh setan, korin. Nah kita kan punya setan ini. Nggak ada manusia yang nggak punya setan. Punya setan semuanya ada korin. Tapi manusia juga Allah sudah sediakan malaikat hafazat. Malaikat yang selalu melindungi kita dengan izin Allah dan perintah darinya. Setiap subuh mereka gantian, setiap asar juga gantian kan. Itu gunanya untuk melindungi manusia dari perkara-perkara yang batil. Dan kita juga punya nurani. Allah juga kasih ilham. Maka jangan kalah sama si korin itu. Korin kan cuma bisa bisik-bisiki. Cuma bisa ngipas-ngipasi dan memperparah penyakit, ya kan? Belum lagi khodam-khodam setan-setan dari luar ini suka dipanggilin sama si korin. Nah, ini celahnya di sini nih. Makanya tutup itu. Kalau saya habis sholat baca Al-Quran 2 lembar gitu, saya banyakin boleh nggak Ustaz? Banyakin bagus. Sehari 10 juz bagus. 10 juz. Waduh. Secus lah paling nggak secus. Paling nggak 2 lembar gitu. 2 lembar aja Ustaz, sudah habis bagus. sholat, Iya. habis sholat, habis Selembar pun boleh. Yang penting istiqomah. sholat. Itu pengaruh nggak Ustaz? Ya pengaruh. Pengaruh ya. pastilah rutin jalan. Jin korin itu selalu jahat Pak. Ya pasti jahat yang namanya korin. Jin korin itu pasti jahat. Jahat. Kecuali punya Rasul yang memang itu mukjizat ya. Jadi korinnya Rasulullah diislamkan sama Allah. Fala ya'muruni illa bi khair kata Rasul. Tidak
menyuruhku kecuali pada kebajikan. Nah itu, makanya kita doakan Bu Bunga ya, moga-moga dipertemukan jodohnya. Amin, Allahumma amin. Supaya yang bocor-bocor di hatinya itu bisa tertambah. Amin, Allahumma amin. Iya, ini bisa ini ilmu ya untuk ibu sendiri dan juga teman-teman yang ada di rumah, bahwa nggak setiap kasus kesurupan itu murni setan. Ya memang setan, tapi dia mendorong faktor emosinya. Psikis ya Ustaz. Ya tapi itu dengan izin Allah lepas. Ditumpanginya ya. Iya. Bu, ya. Ya ada istilah katarsis kan. Katarsis kan mengeluarkan endapan emosi negatif. Ini cukup dengan tadi ibu mendengarkan Quran kemudian lepas semua. Ya sudah lepas insyaallah. Kalau baca Al-Quran, Dan setannya nanti nggak akan ngikut lagi. nggak ikut. Kalau baca Al-Quran mendingan semuanya apa Al-Baqarah khusus? Kalau untuk kasus Semuanya. Oh, nggak semuanya. mesti Al-Baqarah khusus. Iya. Lah bukan jangan kita rubah ya. Ibu jangan anggap ini sihir terus. Itu penyakit sekali. Nanti nggak tenang malah hidup. Iya, bukan sihir kok. Alhamdulillah. Bukan, kalau sihir tadi ciri-cirinya nggak kayak gitu. Ya. Ini lebih kepada setan yang ganggu melalui celah psikisnya. Ya. Begitu ya teman-teman. Bagi yang mau ikut program MFO Menyapa Rumah bisa daftar di nomor yang ada di bawah ini. Barangkali episode berikutnya ada di rumah Anda. Terima kasih Ibu. Sehat selalu. Terima kasih banyak, Dalam keberkahan Ustaz. dan lindungan Allah. Semua ini ikhtiar saya, insya Allah akan dilindungi Allah seterusnya. Ya. Amin. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.